Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 2478241. Jadi di sini saya akan menjelaskan basic of Ansible. Nah, di sini ada tujuannya, lalu di sini ada eh, penjelasan Ansible, perbedaannya, komponennya, lalu di sini ada format file inventory-nya. Kita disuruh buat inventory YAML, lalu Ansible playbook yaitu get fact YAML, lalu di sini ada langkahnya. Yang pertama instalasi Ansible, lalu menyusun file inventory dan membuat playbook, lalu yang terakhir kita nambahin apa namanya sih? Apa namanya? Kita untuk menampilkan get fact, informasi, interface, hostname, uptime, versi iOS, dan lain-lain dari setiap perangkat. Lalu kita nyimpan fact dari setiap perangkat pada file JSON. Seperti itu untuk langkah 4. Baik, untuk yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu apa itu Ansible. Jadi Ansible itu automation uh, automation engine atau ini or orchestration tool yang digunakan untuk mengotomasi pengelolaan sistem dan perangkat jaringan seperti konfigurasi perangkat, provisioning, lalu orkestrasi dan workflow serta audit dan compliance. Nah, Ansible ini bersifat agentless karena tidak memerlukan instalasi software di perangkat target dan hanya menggunakan SSH sebagai media koneksinya. Lalu ada karakteristik utama Ansible-nya, yaitu Ansible ini berjalan di atas Python menggunakan YAML sebagai bahasa playbook dan bersifat deklaratif. Lalu yaitu mendefinisikan kondisi akhir yang diinginkan. Nah, Ansible ini mendukung berbagai modul otomasi dan sangat cocok digunakan pada lingkungan jaringan yang berskala besar. Lalu perbedaannya Ansible dan Python ini menjalankan perintah langkah demi langkah di mana programmer itu harus mengatur koneksi, looping, dan error handling itu secara manual. Nah, Python ini cocok untuk debugging atau pengolahan data. Nah, Ansible ini fokus pada hasil akhir yang diinginkan, tidak perlu menulis logika koneksi atau loop, dan Ansible ini memiliki konsep independensi dan mendukung eksekusi paralel. Nah, sehingga lebih efisien dan konfigurasinya massal. Lalu di sini ada komponen utama Ansible-nya. Yang pertama itu ada controller node, itu mesin tempat Ansible ini dijalankan. Lalu ada manage node, itu perangkat atau sistem yang dikonfigurasi. Lalu ada inventory, daftar perangkat, IP dan kredensial, dan group. Lalu ada modul, fitur untuk menjalankan task tertentu. Lalu ada plugin, ini ada ekstensi tambahan seperti Napalm. Lalu ada playbook, itu file YAML berisi kumpulan teksnya. Lalu teksnya itu satu aksi dalam playbooknya. Lalu ada fact, informasi yang dikumpulkan dari perangkat. Nah, oke, langsung saja di sini kita
sudah menginstal Ansible-nya. Ini untuk kita lihat, kita buka pinetnya, kita masuk ke Docker-nya. Oke, ini kita enter. Kita ls dulu yang terlihat. Kita masuk ke di Ansible tab sudah. Oke, sini kita ls, kita lihat. Nah, sini saya sudah membuat get version, get fact, lalu inventory-nya. Oke, kita untuk mau melihat Ansible-nya ya, kita lihat yaitu Ansible min version. Nah, ini adalah hasil dari versinya Ansible. Lalu kalau ini tuh berarti instalasinya sudah berhasil ya. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu menyusun file inventory. Kita udah buat file inventory. Di sini kita coba lihat ya. Kita clear dulu. Add inventory YAML. Nah, di sini ada isi dari inventory YAML-nya. Oke. Jadi inventory Ansible ini digunakan sebagai daftar dan pengelompokan jaringan perangkat yang akan dikelola. Nah, pada inventory ini seluruh perangkat ini diletakkan di bawah grup all lalu dibagi menjadi dua grup, yaitu menjadi dua subgrup, yaitu router dan switches-nya. Oke, di sini kita coba check in. Sini kita coba lanjut ke langkah yang ketiga, itu membuat playbook. Oke. Nah, sebelum playbook ini kita tes koneksi dulu menggunakan modul ping ya. Coba kita clear dulu aja. Playbook. Oh, bukan pakai playbook ya, tapi Ansible in YAML ping. Bentar, ini kita tunggu dulu. Oke, sabar ya, dia lagi jalan. Oke, jadi kalau semua hostnya Pong itu berarti SSH dan credentialnya itu sudah berhasil ya. Lalu kita membuat yang playbook tadi ya, get version YAML. Nah, kita coba jalanin. Oh ya, kita clearin dulu aja, bersihin. Lalu cat get version.yaml. Nah, ini adalah hasil dari get version YAML. Nah, playbook get version YAML ini digunakan untuk menjalankan perintah show version pada seluruh perangkat switch secara otomatis. Nah, playbook ini menargetkan grup switches sehingga hanya switch yang dieksekusi, bukan router.
Jadi modul iOS command itu dimanfaatkan untuk menjalankan perintah CLI pada perangkat Cisco iOS dan hasilnya itu disimpan menggunakan register. Ini kita coba ngerunningnya, kita clear lagi aja. Ansible min playbook pakai min I oh coba lalu get version YAML ya, version YAML. Jika sudah, kita enter. Nah, ini kita tunggu bentar, tunggu outputnya tampil ya. Oke. Oke. Coba, nah ya. Oke. Nah, tunggu sebentar ya. Loading ya. Oke. Media change. Nah, udah. Jadi kalau outputnya sudah keluar, maka berarti playbooknya ini itu sudah selesai. Lalu kita coba lihat yang langkah keempat itu nih. Jadi semua file itu tadi sudah dibuat sebelumnya dan sekarang tinggal menjalankan playbook aja. Nah, kita coba lihat ya. Tadi kan udah ini kan, ini kita clearin dulu ya. Tadi kan kita sudah lihat, nah ini sudah ada, jadi kita tinggal ngerunning aja. Nah, sebelumnya kan kita sudah berhasil membuat inventory dan playbook kan. Nah, pada tahap ini tuh seluruh konfigurasi itu kan sudah siap. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat tadi. Ini itu mengambil file dari setiap perangkat jaringan dan menyimpannya di dalam file JSON itu. Nah, pada playbook ini itu sudah ditambahkan modul iOS file untuk mengambil informasi perangkat seperti hostname, interface, uptime, dan versi iOS-nya. Nah, hasil file tersebut kemudian disimpan secara otomatis ke file JSON dengan nama perangkat file S1 JSON. Oke. Sini kita coba jalanin, yaitu kita clear dulu aja. Playbook. Version YAML. Oke, ini udah ya. Di sini kita coba lihat Ansible ini akan terhubung ke perangkat switch melalui SSH. Oke. Nah, jadi setelah playbook ini selesai dijalankan, kita dapat memverifikasi hasilnya dengan mengecek file JSON ini yang terbentuk. Nah, ini dia hasilnya, yaitu fact S1 JSON dan lain-lainnya ini sudah berhasil terbuat.
dibuat. Jadi dengan demikian langkah keempat ini telah berhasil dijalankan. Jadi kita sudah mendapatkan informasi lengkap dari setiap perangkat jaringan dan menyimpannya dalam format JSON, sehingga mudah dibaca dan dapat digunakan untuk kebutuhan dokumentasi maupun otomasi selanjutan. Kita coba ya, kita lihat. Oke, tag S1. Oh, S harus besar. S1 JSON. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, jadi kesimpulannya, eh, Ansible ini itu agentless dan terhubung ke perangkat jaringan via SSH. Nah, inventory itu membantu kita mengelompokkan device dan playbook, memudahkan otomasi deklaratif pada banyak perangkat sekaligus. Jadi Ansible ini lebih cocok untuk massal karena eksekusi paralel dan idempotensinya. Lalu Ansible minempty itu untuk kita tes koneksi. Ansible playbook itu untuk menjalankan rangkaian teksnya. Seperti itu. Sekian penjelasan saya mengenai basic of Ansible. Mohon maaf jika penjelasan saya masih ada kurangnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.